Terima kasih atas semua pertanyaan. Yang pertama tadi, bolehkah membooking tempat untuk saf di hari Jumaat? Makruh membooking tempat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Makruh, karena saf dimiliki oleh orang-orang yang mengejar keutamaan. Siapapun yang datang lebih awal, dia berhak mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Makanya dalam kitab-kitab disebutkan salah satu yang makruh juga di masjid adalah membooking tempat dengan meletakkan kopiah. Jadi ada model, Pak, ini tempat saya. Jadi ditaruhnya kopiahnya, Pak, atau ditaruhnya ridaknya, atau ditaruh sesuatu, ditaruh di saf awal. Orangnya nggak ada. Jadi dia mau membooking, jangan ada yang berdiri di sini, jangan ada yang duduk di sini. Subuh dia taruh, duhur nanti dia baru datang. Duhur dia taruh lagi, nanti baru asar datang. Makruh. Itu malah menyebabkan kebencian. Tidak dibolehkan. Untuk diri sendiri aja nggak boleh, apalagi untuk orang. Jadi nggak boleh datang di hari Jumat lalu kita lebarkan sayap kita duduk model begini, supaya ada teman yang sedang ini dengan makruh. Tidak boleh, karena melanggar keutamaan. Siapa yang datang lebih awal, dia yang berhak mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Jadi tidak dibolehkan. Kemudian pertanyaan kedua, an-nadhafatu minal iman, kebersihan dari iman. Yang pertama yang mau saya kasih tahu bahwa itu bukan hadis, tapi sudah dianggap hadis. Jadi itu bukan hadis, itu hanya kata-kata mutiara. Tapi orang-orang menganggapnya bahagian daripada hadis, dan itu menyeluruh, Pak. Guru-guru pun mulai mengatakan, ingat hadis Nabi, an-nadhafatu minal iman, sebahagian kebersihan sebahagian dari itu bukan hadis. Bahkan saking palsunya, kalau kata Ustaz Adi Dayat, dalam kitab hadis palsu pun enggak ada. Tapi walaupun begitu, maknanya benar, maksud maknanya benar, konteksnya benar. Yang ada hadis yang mirip dengan itu, al-ghuslu syatrul iman, bersuci adalah sebahagian daripada iman. Maksudnya berwudu, bersuci bahagian daripada iman. Maksudnya apa? Enggak sah ibadah tanpa bersuci. Namun konteksnya benar, bahwa memang bersuci itu nomor satu, baru ibadah kita diterima. Tapi kotor belum tentu tidak suci. Baju kuning tapi enggak bermasalah, enggak ada najis, enggak ada masalah, yang itu tetap dianggap suci, namun tidak baik. Itu saja, tidak baik. Tidak baiknya apa? Mengganggu kenyamanan orang. Tetap nilainya berkurang, Pak. Jadi kalau pergi jamaah dengan baju kotor, walaupun enggak kena kencing, enggak kena apa-apa, maka tetap dia tidak bisa menyempurnakan pahala yang dia dapat. Jadi tetap nomor satu itu bersuci. Maka dalam kitab-kitab fikih tetap taharah nomor satu, baru belajar ibadah salat yang lain. Di mana-mana kebersihan nomor satu diperhatikan. Ada orang yang bagus ibadahnya tapi tidak ini, ya seperti tadi kita sebutkan, itu bisa mengurangi nilai ibadahnya walaupun tetap sah. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? BKM menyediakan tempat khusus untuk para pembesar contohnya, di depan. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Untuk para pemimpin tidak dibolehkan untuk menyediakan tempat khusus. Karena saf awal, siapa yang datang lebih awal. Cuma yang boleh ditempatkan khusus, yaitu di belakang imam, itu orang-orang yang bisa menggantikan imam. Jadi bukan presiden, karena presiden tidak bisa ganti imam, Pak. Kecuali presidennya seperti Erdogan, Al-Fatihahnya bagus. Kita suruh sediakan tempat untuk pemimpin, gubernur, bupati, semayang antum. Enggak perlu sediakan. Di belakang imam sediakan untuk orang yang bisa ganti imam. Di situ orang alim, orang saleh, itu disuruh sediakan, jangan kita rebut di situ pula. Nanti begitu imam bermasalah, kita yang awam-awam enggak bisa ganti. Itu yang boleh. Selain daripada itu enggak boleh booking tempat untuk para pembesar, tidak dibolehkan.
Ya. Kecuali pembesar itu termasuk orang saleh yang bisa menggantikan imam. Pertanyaan terakhir, kalau kita batal wuduk di tengah-tengah salat di hari Jumaat, keluarnya ke samping atau ke belakang? Hadis dari Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas datang ke dalam saf salat, beliau memarkirkan kenderaannya, kudanya, lalu beliau masuk ke dalam salat dari samping, melintasi orang salat. Tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang memperingatkannya setelah salat. Maka Imam Syafi'i juga imam-imam yang lain menyebutkan berdasarkan dalil itu, sesama makmum tidak masalah melewati. Sesama makmum tidak masalah. Jadi kalau kita batal di tengah salat, lewat saja ke samping, enggak perlu dobrak ke belakang. Karena dobrak ke belakang mudaratnya lebih besar, Pak. Orang ini semua kayak gelombang semua. Ke samping saja. Cuma pastikan di samping itu ada jalur keluar. Ya, baik tanpa katruk ke dia hana tuho dia bian. Ya, sampai ke sana ada jalur keluar. Sampai ke sana bingung lagi kita. Mana pintu dah kau? Ini bangai kita berarti. Ya. Boleh enggak? Boleh. Perlu enggak kita tahan tangan? Jangan. Sesama makmum enggak perlu tahan tangan. Makanya yang tahan tangan itu enggak pernah ikut pengajian. Begitu lewat makmum, sesama makmum ni batal dia di tengah saf, biarkan dia lewat, jangan ditahan tangan. Cukup jaga HP sama kacamata di bawah, jangan diinjak sama dia, itu saja. Jadi ke samping dibolehkan, kecuali enggak ada pintu baru ke belakang. Begitu. Kita cukupkan karena kita punya kegiatan dan kewajiban. InsyaAllah kita bertemu kembali di Rabu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.